Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Ivana Firdatullah, NIM 21116, sebagai mahasiswa program profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada hari ini, saya akan menyampaikan kiat-kiat merintis usaha bidang kosmetika di mana untuk memenuhi tugas bisnis kefarmasian. Yang pertama adalah pendahuluan. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika, pada pasal 1, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi, dan membran mukosa kulit, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Industri kosmetika dibagi menjadi dua jenis berdasarkan BPOM, yaitu adalah industri kosmetika golongan A, di mana membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika dengan minimal satu apoteker, dan industri kosmetika golongan B, di mana hanya dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan minimal satu TTK, menggunakan teknologi sederhana juga. Peluang usaha kosmetika pada saat ini bagaimana? Menurut Tanarto dan Praptiningsih serta Maria pada tahun 2013 bahwa kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, terutama untuk kalangan wanita. Kebutuhan akan kosmetik semakin meningkat dan hal ini merupakan segmen yang menguntungkan dan menarik untuk digeluti. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian mencatat tahun 2011, omset kosmetik nasional mencapai 9,76 triliun, dan data dari Indonesia Finance Today bahwa pasar kosmetik di Indonesia diperkirakan naik sebesar 16,9%, yaitu sejumlah 12,2 triliun pada tahun 2012. Usaha bidang kosmetika pada saat ini juga sangat digemari, terutama pada tahun 2022. Banyak sekali beauty influencer yang meluncurkan brand kosmetik mereka sendiri. Sejarah industri kosmetik di Indonesia. Yang pertama pada tahun 1980-an yang digunakan untuk personal dan body care, di mana contohnya adalah sabun mandi, shampoo, pasta gigi, astringen, toner, dan yang waktu itu saat hype adalah cleansing milk dan rose water. Pada tahun 1990-an, di mana digunakan untuk merubah penampilan, sehingga mulai marak produksi seperti alas bedak, lipstick, dan blush on. Tantangan pada awal era di mana terdapat perusahaan brand lokal dan multinasional, di mana ketika untuk brand lokal memiliki harga yang murah dan memiliki ciri khas sendiri. Untuk perusahaan multinasional, pembayaran manajemen dengan orang asing serta pembagian gaji juga dengan orang asing, sehingga menyebabkan untuk hasil kosmetikanya atau produk kosmetikanya sedikit agak mahal. Tetapi solusi dari perusahaan multinasional tersebut yaitu tetap mengusahakan untuk produk yang dijual itu murah dan cost marketingnya tinggi, karena untuk produk yang diiklankan melalui TV itu sangat laku, terutama pada zaman dahulu masih belum ada internet, sehingga semuanya melalui TV. Pendirian perizinan industri kosmetika, di mana pertama perizinan pada pemerintah daerah dengan izin UKL-UPL, merupakan pengolahan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan perizinan yang harus dimiliki industri kosmetika sebelum melakukan notifikasi, di mana diantaranya sebagai persetujuan dana bangunan industri kosmetika, sertifikat CPKB, dan atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB. Semua pelayanan terkait perizinan sarana industri kosmetika harus dilakukan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id, di mana data atau dokumen yang perlu disiapkan sebelum melakukan registrasi akun sistem diantaranya NIB atau nomor induk berusaha, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, data aset perusahaan, aset selain tanah dan bangunan, aset tanah, aset seluruh dan investasi, kemudian akta pendirian perusahaan.
Pengajuan dan perizinan industri kosmetika dengan urutan yang pertama pengajuan persetujuan denah bangunan industri kosmetika, pengajuan sertifikasi cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB, atau pengajuan sertifikat pemenuhan aspek CPKB, dan pengajuan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika. Pengajuan persetujuan denah bangunan industri kosmetika. Denah bangunan adalah gambar penampang horizontal bangunan gedung atau rumah tinggal dalam bidang datar, sehingga akan terlihat bagian-bagian dalam bangunan berikut komponen-komponen yang menempel pada bangunan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat denah bangunan industri kosmetika antara lain, yang pertama bentuk sediaan yang akan diproduksi, yang kedua akses barang dan orang yang akan digunakan dan terlibat, kemudian jalan atau koridor untuk akses ke masing-masing ruangan produksi, akses dari pengolahan ke non-pengolahan, dan sebaliknya melalui ruang antara. Luas ruangan yang akan digunakan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi, peralatan, bahan, dan karyawan yang bekerja. Di mana form surat permohonan pengajuan persetujuan denah bangunan industri kosmetik sebagai berikut, dilengkapi dengan data-data perusahaan. Badan POM melakukan penyerdanaan atau simplifikasi terkait tata letak bangunan industri kosmetika golongan B atau UMKM, di mana dengan suatu bentuk sediaan, yaitu dengan minimal 3 ruangan yang disediakan, yaitu ruang pengolahan, non-pengolahan, dan ruang ganti. Pengajuan sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB dengan persyaratan surat permohonan, persetujuan denah bangunan industri kosmetika, dan daftar dokumen di sistem mutu CPKB, di mana untuk industri kosmetika golongan A dan B wajib memenuhi 12 aspek CPKB yang terdapat dalam sertifikat. Yang pertama adalah sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higien, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, penanganan keluhan dan penarikan produk. Kemudian pengajuan sertifikasi pemenuhan aspek CPKB, di mana persyaratannya berupa NIB, surat permohonan, persetujuan denah bangunan industri kosmetika dari Badan POM, dan dokumen penerapan CPKB sesuai dengan golongan industri dengan daftar dokumen, di mana daftar foto industri yang dipersiapkan untuk diserahkan untuk golongan B sebagai berikut, di mana terdapat objek yang difoto dengan jumlah minimal foto dari sisi yang berbeda, serta keterangan dengan dilengkapi penjelasan. Pengajuan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika yang harus mengajukan surat rekomendasi sebagai permohonan notifikasi kosmetika adalah setiap importir kosmetika dan usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang akan melakukan permohonan notifikasi kosmetika di Badan POM. Pengajuan surat permohonan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika ditujukan kepada Kepala LPT BPOM setempat dengan tembusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktur Pengawasan Kosmetik. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang diantaranya memiliki NIB, permohonan yang diajukan oleh pimpinan atau direktur perusahaan yang tidak terlibat tindakan pidana, bidang obat dan makanan dari direktur, pimpinan perusahaan, memiliki penanggung jawab teknis atau PJT, dibuktikan dengan fotokopi KTP, ijazah, surat perjanjian kerjasama direktur dengan penanggung jawab teknis atau PJT, memiliki dokumen pengadaan dan distribusi kosmetika sebagai berikut, dan memenuhi persyaratan sarana meliputi sanitasi, sarana dan tempat penyimpanan produk. Hilirisasi riset industri kosmetika, di mana terdapat 3 pilar penting, yaitu adalah peneliti, pengusaha, dan regulator, di mana dibutuhkan suatu formulasi. Setelah mendapatkan produk dengan kualitas efek benefit optimal, diperlukan suatu approve, suatu efikasi dari kosmetik, yaitu dengan cara seperti pengujian safety dan stability, di mana untuk approve suatu efikasi dari kosmetik ini akan meyakinkan konsumen untuk menggunakan kosmetik tersebut.
Pengujian produk kosmetika di industri kosmetik diantaranya pertama adalah uji kimia dan fisika yang wajib dilakukan pada laboratorium, kemudian uji mikrobiologi dilakukan in-house pada setiap batch, kemudian uji logam berat. Biasanya dilakukan di luar dan dilakukan untuk batch pertama saja, dikarenakan tidak semua perusahaan atau industri kosmetika memiliki alat untuk pengujian uji logam berat. Kosmetika produk bahan alam organik, di mana pertama adalah Moringa oleifera atau nama lokal adalah kelor, yang digunakan untuk membantu pembentukan kolagen secara alami, membantu pengurangan produksi minyak. Kemudian Centella asiatica atau nama lainnya pegagan yang membantu melembabkan, menyamarkan, dan bekas jerawat. Kemudian ada Simonsia sinensis, di mana disebut dengan jojoba oil, digunakan untuk perlindungan dan mengatasi jerawat, menunda penuaan kulit. Kemudian aloe vera membantu mempertahankan kelembapan kulit, memberikan sensasi rasa sejuk bagi kulit. Di mana untuk produk dari bahan alam ini dapat digunakan untuk produksi dari suatu kosmetik dan dapat didaftarkan pada BPOM. Data ilmiah untuk pengembangan bahan organik didapatkan dari supplier. Terdapat penelitian dan supporting data seperti anti akne itu dilakukan sendiri. Pendaftaran pada BPOM apabila menggunakan bahan organik tetapi dalam jumlah yang masih di bawah klaim, maka dapat dinyatakan dengan botanikal. Seperti contohnya, seperti Centella asiatica dapat memberikan manfaat anti akne apabila digunakan sebesar 10%, tetapi ternyata pada kosmetika kita mengandung 1%. Oleh karena itu, tidak boleh dinyatakan sebagai klaim anti akne, tetapi digunakan botanikal saja. Tantangan dalam usaha kosmetik, terutama private labels, di mana formula yang pertama adalah Original Equipment Manufacturer atau OEM. Setiap formula harus berbeda-beda pada setiap company. Kemudian bahan baku, supplier memiliki minimum order yang cukup besar, sehingga dapat membeli pada marketplace atau toko kimia yang dapat membeli dalam satuan gram. Tetapi hal ini memiliki kelemahan karena rata-rata tidak ada KOA. Kemudian efisiensi, nego sangat ketat dan margin tipis, sehingga harus efisiensi di pabrik untuk mengurangi reject agar mendapat margin yang tinggi, kemudian juga laba yang tinggi. Kemudian salah satu PT Kosmetika di Indonesia merupakan PT Pillars Cosmetic Loan Indonesia yang merupakan OEM atau Original Equipment Manufacturer untuk produk kosmetik dan perawatan rumah, di mana PT Pillar akan membuat produk berdasarkan spesifikasi klien dan ODM atau Original Design Manufacturer, di mana PT Pillar juga akan membuat produk dengan menawarkan saran dan bantuan kepada klien, di mana untuk PT Pillar telah terakreditasi pedoman pembuatan kosmetik yang baik atau CMPC dan bersertifikat ISO. Departemen pada PT Pillar diantaranya adalah marketing, packaging, desain, research dan development, raw material sourcing, departemen produksi atau mixing dan filling pada lantai yang berbeda, departemen quality assurance, dan ekspor. Di antara produk PT Pillar sebagai berikut, terdapat baby care dengan gambar produk sebagai berikut, kemudian skincare dengan beberapa produk sebagai berikut, body and spa, serta head and fit dengan gambar sebagai berikut, hair care, styling, dan profesional. Ini merupakan produk yang diproduksi oleh PT Pillar sendiri. Tetapi PT Pillar juga memiliki klien, seperti beberapa contohnya adalah Everwhite. Gambaran biaya maklun kosmetik dari pengembangan produk hingga produk siap jual, di mana dengan MOQ sebesar 1000 pieces, di mana budget untuk misal sediaan krim sebesar 15 juta, ini sudah termasuk dari isi, packaging, dan lain-lain. Kemudian pengembangan formula paling lama 1 bulan, dilakukan uji stability test membutuhkan waktu kurang lebih 10 minggu. Selama proses pengembangan dapat melakukan pendaftaran kepada BPOM dengan track mark dan bukti daftar HKI dengan modal kurang lebih 12 juta. Kemudian mendaftarkan merek ke BPOM, memasukkan brand ke BPOM, mendaftarkan nomor registrasi, biasanya didapat setelah 1 bulan bayar SPB. Oleh karena itu, untuk waktu maklun kosmetik dari tahap pengembangan dari formulanya hingga produk siap dipasarkan kurang lebih sebesar 3 bulan. Tantangan industri kosmetik Indonesia pada era saat ini.
Tantangan terbesar kosmetik Indonesia adalah di kemasannya. Tentunya hal ini membuat kos untuk packaging juga semakin besar, karena rata-rata bahan packaging kosmetik Indonesia itu impor. Apabila kos packaging semakin besar, maka harga kosmetik Indonesia juga akan semakin mahal. Hal ini sangat berbeda dengan negara tetangga, yaitu adalah Korea Selatan, di mana memiliki banyak kosmetik-kosmetik atau brand kosmetik yang terkenal, dan juga dengan harga yang murah. Karena dari Korea sendiri itu memiliki pabrik untuk kemasan sendiri, sehingga untuk pengemasannya juga memiliki harga yang murah dan akan menghasilkan produk kosmetik yang juga murah. Umumnya, konsumen juga akan melihat kosmetik terlebih dahulu pada kemasannya, apabila isinya produk Indonesia masih dapat bersaing dengan produk luar, sehingga solusinya lebih baik di Indonesia juga memiliki industri packaging agar tidak memerlukan impor bahan kosmetik yang mahal. Tips memulai bisnis kosmetik untuk pemula. Yang pertama, pemula dengan bakat atau bisnis untuk menjual dan juga menjual. Hal ini merupakan suatu waktu yang tepat untuk memulai, di mana untuk melihat dari peluang-peluang usaha ini. Kemudian selalu memperhatikan tren kosmetik di media sosial, seperti pada vlog beauty vlogger, kemudian pada review-review kosmetik, dapat digunakan sebagai bahan acuan, apa kurangnya, dan kita akan memperbarui hal tersebut. Kemudian, memiliki kesabaran pada saat perizinan dan menghadapi konsumen. Kemudian memahami prinsip KPKB agar tidak ada produk yang cacat dan kemudian menghasilkan produk sesuai dengan yang kita inginkan, dan dapat memulai dengan modal bisnisnya kecil, seperti dengan membeli peralatan yang murah terlebih dahulu dan melakukan modifikasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.